Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya, Wahyu Prihatiningsih, NPM 19144600209, kelas A619. Perkenalkan, nama saya Syafa'us Safaroh dari kelas A619, NPM 210. Perkenalkan, nama saya Lilis Nurhalizah, NPM 19146400211, kelas A619. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi tunadaksa. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari tunadaksa dan faktor-faktor yang menyebabkan tunadaksa. Yang pertama adalah pengertian dari tunadaksa. Tunadaksa berasal dari kata tuna yang berarti rugi dan kurang, sedangkan daksa berarti tubuh. Tunadaksa adalah kondisi anak yang memiliki anggota tubuh tidak sempurna. Ketidaksempurnaan ini hanyalah secara fisik, seperti tulang dan sendi otot. Sedangkan fungsi panca indera penderita tunadaksa masih normal, sehingga kelainan ini biasa disebut sebagai cacat tubuh atau disabilitas fisik. Yang kedua yaitu adalah faktor penyebab tunadaksa. Menurut Murty, pada tahun 2014, ia menyebutkan beberapa faktor yang menyebabkan tunadaksa. Yang pertama adalah faktor kelahiran. Faktor kelahiran ini sangat mempengaruhi terjadinya tunadaksa. Yang pertama seperti pinggul ibu yang terlalu sempit, pemberian injeksi yang berlebihan, dan treatment untuk mengeluarkan bayi yang dilakukan dengan cara ditarik. Faktor yang kedua adalah faktor kecelakaan. Faktor kecelakaan bisa menjadi faktor utama penyebab tunadaksa pada seseorang. Kecelakaan bisa terjadi pada saat bayi, misalnya terjatuh pada saat digendong, bisa juga terjadi pada saat anak sudah mulai bisa berjalan, misalnya terjatuh dari tangga atau kecelakaan bersama dengan orang lain. Faktor selanjutnya yaitu adalah terkena virus. Tunadaksa juga bisa disebabkan oleh virus yang menggerogoti tubuhnya, sehingga salah satu atau beberapa organ tubuh menjadi tidak berfungsi, misalnya polio atau beberapa virus lainnya. Materi yang selanjutnya adalah jenis-jenis tunadaksa. Klasifikasi kelainan tunadaksa ini secara umum dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada kelainan pada sistem cerebral atau cerebral system. Yang kedua ada kelainan pada sistem otot dan rangka. Nah, penyandang kelainan pada sistem cerebral, kelainan terletak pada sistem saraf pusat, seperti cerebral palsy atau kelumpuhan otak. Penyandang kelainan pada sistem cerebral dapat diklasifikasikan menurut derajat kecacatan dan letak kelainan otak dan fungsi gerak. Menurut derajat kecacatan, ada 3, yaitu ringan, sedang, dan berat. Kemudian menurut letak kelainan otak dan fungsi gerak, ada spastik, dyskinesia, ataxia, dan jenis campuran. Kedua, ada kelainan pada sistem otot dan rangka. Nah, golongan anak tunadaksa berikut ini itu tidak mustahil akan belajar bersama dengan anak normal dan banyak ditemukan pada kelas-kelas biasa. Nah, klasifikasi anak tunadaksa dalam kelainan sistem otot dan rangka ini antara lain ada poliomyelitis, muscle dystrophy, dan spina bifida. Materi yang selanjutnya ada karakteristik tunadaksa. Menurut Aziz, seorang penyandang tunadaksa memiliki karakteristik antara lain. Yang pertama adalah karakteristik kognitif. Implikasi dalam konteks perkembangan kognitif ada 4 aspek yang turut mewarnai. Yang pertama, kematangan yang merupakan perkembangan susunan saraf. Yang kedua ada pengalaman, yang ketiga ada transmisi sosial, dan yang keempat adalah ekuilibrasi. Karakteristik yang kedua yaitu karakteristik intelijensi. Untuk mengetahui tingkat intelijensi anak tunadaksa dapat digunakan tes yang telah dimodifikasi agar sesuai dengan anak tunadaksa.
Tes tersebut antara lain Haussermann Test atau untuk anak tunadaksa ringan, yang kedua ada Illinois Test, kemudian ada Peabody Pictures Vocabulary Test. Yang ketiga ada karakteristik kepribadian. Ada beberapa hal yang tidak menguntungkan bagi perkembangan kepribadian anak tunadaksa atau cacat fisik. Di antaranya yang pertama adalah terhambatnya aktivitas normal sehingga menimbulkan rasa frustasi pada penyandang tunadaksa. Kemudian yang kedua ada timbulnya kekhawatiran orang tua sehingga orang tua itu akan lebih overprotective pada penyandang tunadaksa. Yang ketiga ada perlakuan orang sekitar yang membedakan terhadap penyandang tunadaksa, menyebabkan mereka merasa bahwa dirinya berbeda dengan orang lain. Yang keempat ada karakteristik fisik. Selain potensi yang harus berkembang, aspek fisik juga merupakan potensi yang harus dikembangkan oleh setiap individu. Akan tetapi, bagi penyandang tunadaksa ini, potensi itu tidak utuh karena ada bagian tubuh yang memang tidak sempurna. Yang kelima, ada karakteristik bahasa atau bicara. Nah, pada penyandang tunadaksa jenis polio itu perkembangan bahasa atau bicaranya tidak begitu normal. Lain halnya dengan penyandang cerebral palsy. Gangguan bicara pada penyandang cerebral palsy itu biasanya berupa kesulitan artikulasi, fonasi, dan sistem respirasi. Faktor yang dihadapi oleh penyandang tunadaksa ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi yang pertama, menyangkut keadaan jasmani yang dapat mengakibatkan gangguan kemampuan fisik pada kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyangkut kejiwaan mental yang dapat mengakibatkan rasa rendah diri. Yang ketiga, masalah pendidikan yang sering menimbulkan kesulitan terutama pada anak usia sekolah. Yang keempat, masalah ekonomi. Pada umumnya, penyandang tunadaksa berada di bawah garis kemiskinan. Yang kelima, masalah penampilan peranan sosial berupa ketidakmampuan berinteraksi dan bermasyarakat. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Yang pertama, masalah keluarga. Timbul rasa malu akibat salah satu anggota keluarga adalah penyandang tunadaksa. Yang kedua adalah masalah masyarakat. Tidak semua masyarakat dapat menerima keadaan tunadaksa. Yang ketiga adalah pelayanan umum. Tidak banyak pelayanan umum seperti sekolah, rumah sakit, kantor yang memiliki aksesibilitas bagi penyandang tunadaksa. Pelayanan dan pendidikan anak tunadaksa. Penyandang tunadaksa sebaiknya dilakukan terapi di pusat rehabilitasi penyandang tunadaksa. Adapun fasilitas-fasilitas yang tersedia di pusat rehabilitasi tunadaksa, yang pertama adalah medis atau dokter spesialis ortopedi. Yang kedua ada fisioterapi. Yang ketiga ada terapi okupasi. Yang keempat ada psikologi. Yang kelima ada petugas sosial medik. Yang terakhir ada hidroterapi atau terapi dengan media air kolam. Selanjutnya yaitu pendidikan untuk penyandang tunadaksa. Penyandang tunadaksa dapat mengikuti pendidikan di tempat-tempat seperti yang pertama, sekolah khusus berasrama, yaitu untuk penyandang tunadaksa yang kelainannya berat atau sangat berat. Yang kedua, sekolah khusus tanpa asrama, untuk anak tunadaksa yang bisa pulang atau pergi ke sekolah karena tempat tinggal dekat. Yang ketiga, kelas khusus penuh, diperuntukkan bagi anak tunadaksa yang tingkat kecacatannya ringan atau kecerdasan homogen. Yang keempat, kelas reguler dan khusus, digunakan untuk menyatukan anak tunadaksa dengan anak normal pada pelajaran tertentu. Yang kelima adalah kelas reguler dibantu oleh guru khusus. Di sini anak tunadaksa bersekolah bersama dengan anak normal di sekolah umum dengan bantuan guru khusus. Yang keenam, kelas biasa dengan layanan konsultasi. Di sini anak tunadaksa belajar bersama dengan anak normal di sekolah umum dengan bantuan guru umum.
Yang terakhir adalah kelas biasa. Di sini anak tunadaksa dengan kecerdasan normal atau memiliki potensi yang bisa belajar bersama anak normal.